Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan nomor induk mahasiswa 230401010255. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester yang berjudul Analisis Kinerja Kritis dalam Sistem Operasi. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Untuk jurnal 1, saya ini mengambil judul Peningkatan Kinerja Sistem Real-Time Melalui Integrasi Algoritma Earliest Deadline First atau bisa disingkat EDF dan Priority Aging. Latar belakangnya, kebutuhan sistem real-time yang menjamin penyelesaian tugas sebelum deadline. Masalah EDF murni, rentan terhadap latensi tak terbatas dan kegagalan tugas saat overload. Landasan teori dan tujuan. Pustaka kunci teori dasar Red, Monotonic Scheduling dan EDF, Liu dan Leyland 1973. Konsep diambil dari Starvation, Silbert et al. 2020. Untuk tujuan utamanya mengimplementasikan priority aging, terintegrasi dengan EDF untuk meningkatkan prioritas proses yang mendekati deadline, metrik schedulability dan average response time. Metodologi dan metrik kinerja. Model simulasi di lingkungan Linux dengan 50-100 proses konkuren. Beban kerja utilitas CPU diatur antara 70% hingga 110% overload. Metrik kinerja miss rate gagal memenuhi dan average response time. Hasil kinerja EDF versus EDF plus PA. Tampilkan data tabel hasil dan diskusi, perbandingan miss rate dan waktu respon rata-rata pada 90% dan 105%. Utilisasi CPU. Penemuan kunci PA mengurangi miss rate hingga 46% dalam kondisi overload. Kesimpulan jurnal 1, kesimpulan algoritma hibrida EDF plus priority aging meningkatkan ketahanan sistem real-time terhadap kondisi overload. Solusi praktis, mekanisme aging memitigasi kelemahan klasik EDF murni. Lanjut untuk jurnal 2, Manajemen Memori Virtual. Judul jurnal Analisis Kinerja Implementasi Kebijakan Pergantian Halaman. Page Replacement List Frequently Used atau disingkat LFU. Berbasis CS sekunder LFU CS. Masalah tracing akibat page fault berlebihan pada multitasking. Kelemahan LFU murni, overheat komputasi tinggi dan rentan, anomali halaman terjebak. Landasan teori dan tujuan. Pustaka kunci konsep dasar virtual memory, pegging dan tracing, Denning 1970. Kebijakan pergantian halaman, Tannenbaum dan Bosch 2015. Tujuan utamanya mengatasi kelemahan LFU dengan change sekunder untuk mengurangi page fault rate, PFR dan tracing. Metodologi dan LFU CS. Simulasi pada kernel OS minimalis, metrik kinerja page fault rate dihitung sebagai phrase tag, jumlah page fault text, total referensi memori. Inovasi LFU CS menggunakan change sekunder untuk menyimpan sementara halaman yang baru dikeluarkan. Hasil kinerja PFR komparatif, tampilkan data tabel hasil dan diskusi. Perbandingan PFR antara LFU murni,
LRU pembanding dan LFU CS. Penemuan kunci LFU CS mencapai PFR terendah 4,9%, mengungguli LRU. Fungsi CS sekunder mengoreksi anomali LFU dan mengurangi Kesimpulan Jurnal 2. Kesimpulannya, kebijakan LFU CS lebih adaptif dan efisien daripada LFU murni. Manfaatnya pilihan efektif untuk OS multitasking dan memerlukan kinerja stabil dan minimalkan tracing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.